Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Eldira Nadine dengan NIM 12020206161 dari kelas PAI 5E. Di video kali ini saya akan mempresentasikan biografi dan juga pemikiran dari salah satu tokoh filsuf Islam yaitu Ibnu Tufail. Di video ini saya akan memenuhi salah satu tugas ulangan tengah semester dari mata kuliah Filsafat Islam. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang biografi Ibnu Tufail. Nama lengkap Ibnu Tufail itu ialah Abu Bakar Ibnu Abdul Malik Ibnu Muhammad Ibnu Tufail. Ia dilahirkan di Guadix, Arab, Wadi Ashy, Provinsi Granada, Spanyol pada tahun 506 Hijriah atau 1110 Masehi. Dalam bahasa Latin, Ibnu Tufail itu populer dengan sebutan Abu Bakar. Pada masa Khalifah Abu Yakub Yusuf, Ibnu Tufail mempunyai pengaruh yang besar dalam pemerintahan. Pada pihak lain, Khalifah sendiri mencintai ilmu pengetahuan dan secara khusus adalah peminat filsafat serta memberi kebebasan berfilsafat. Sikapnya ini menjadikan pemerintahannya sebagai pemuka pemikiran filosofis dan membuat Spanyol seperti dikatakan R. Brivault sebagai tempat kelahiran kembali negeri Eropa. Pada mulanya, Ibnu Tufail ini bekerja sebagai dokter dan juga pengajar. Lalu ia beralih profesi sebagai sekretaris pribadi penguasa Granada. Pada tahun 549 Hijriah atau 1154 Masehi, ia dipercaya sebagai gubernur wilayah Ceuta dan Tangier, Maroko. Sedang gubernur itu merupakan putra Abd al-Mukmin, seorang pendiri Daulah Muwahhidin yang berpusat di Marrakech, Maroko. Seperti itu. Nah, jadi pada awalnya dia Ibnu Tufail ini berprofesi sebagai dokter dan juga pengajar, lalu pada akhirnya dia bekerja sebagai seorang gubernur seperti itu ya. Nah, pada tahun 558 Hijriah atau 1163 Masehi, ia ditarik ke Mareksi dan diangkat sebagai hakim sekaligus dokter untuk keluarga istana Abu Yakub Yusuf yang memerintah pada tahun 1163 sampai 1184 Masehi. Ibnu Tufail ini sempat memperkenalkan Ibnu Rushd kepada Abu Yakub Yusuf pada tahun 1169 Masehi. Bermula dari perkenalan itu, Abu Yakub Yusuf menyarankan Ibnu Rushd lewat Ibnu Tufail agar mengulas karya-karya Aristoteles. Nah, jadi apa aja sih karya Ibnu Tufail? Jadi karena kesibukan Ibnu Tufail yang begitu luar biasa, berprofesi sebagai hakim dan juga sebagai dokter di Istana Abu Yakub tersebut, karya Ibnu Tufail yang masih ada sampai sekarang itu yaitu Risalah Hai Ibnu Yaqzan, seperti itu. Nah, lalu apa sih pemikiran-pemikiran Ibnu Tufail? Nah, jadi ada tahap pengetahuan empiris. Jadi dalam Hai Ibnu Yaqzan itu diawali dengan perkembangan Hai dalam beradaptasi dengan alam, belajar cara bertahan hidup hingga dia menemukan api. Hal itu termasuk tahap pertama dalam pencarian ilmu dengan memahami benda-benda sekitar dan mengetahui fungsinya. Tahapan ini dapat disebut dengan tahap pengetahuan empiris, di mana pengetahuannya masih terbatas dengan hal yang terindrakan saja, dengan pengamatan yang sederhana dari apa yang diperolehnya itu. Lalu ada tahap pengetahuan rasionalis. Di sini terlihat rasionalitas pemikiran filsafat Ibnu Tufail yang sangat kental. Hal ini tentunya tidak lepas dari pengaruh Ibnu Bajjah sebagai filsuf rasional murni. Pengetahuannya tentang alam dengan segala keberagamannya, pengetahuan tentang binatang dengan segala spesiesnya, tentang angkasa dan sebagainya, membuat ia dapat kesimpulan bahwa semua itu ada sebabnya yang mengaturnya dan ada wujud lain di balik semua fenomena itu. Nah, lalu ada tahap pengetahuan mistis tasawuf. Tahapan terakhir dari perjalanan intelektual Ibnu Tufail dalam kisah Ibnu Yaqzan adalah tahapan tasawuf mistis melalui jalan intuitif. Hal ini dapat dilihat dari pencapaiannya ke titik penyaksian, pencapaiannya dalam makom tertinggi di mana ia mendapatkan pengetahuan sejati.
Kisah Hai Ibnu Yaqzan sampai di sini mewakili pemikirannya tentang jalan mencari kebenaran tidak cukup sampai pada pengetahuan teoretik dan penalaran rasio atau akal saja, sebagaimana ia tidak puas terhadap hasil pemikiran Ibnu Bajjah yang berhenti di situ. Nah, mengenai pemikiran iluminasi Ibnu Tufel, direfleksikan ketika Hai Ibnu ya mengetahui adanya kesamaan esensi antara dirinya, benda-benda dan sekitar, dan benda yang ada di langit. Esensi-esensi dipancarkan oleh satu esensi sejati yang tak terbatas. Karena letak keterbatasannya dia manifestikan pada semua yang beragam ini, tentunya dengan jalan emanasi cahaya di mana cahaya tertinggi tidak dapat dilihat kecuali dalam keadaan bersih dan suci. Sekian yang bisa saya paparkan, yaitu tentang biografi dan juga pemikiran dari Ibnu Tufel. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.